Saya mau ceritakan satu cerita kecil di gereja Reform Injili Indonesia. Waktu permulaan tidak di sini, belum ada uang, belum beli tanah, belum dapat izin, belum bisa bangun, belum mungkin mendirikan gereja besar seperti ini. Ini salah satu gereja terbesar di Indonesia, mulai dari nol. Pendetamu mendirikan gereja ini mulai dari uang nol. Saya bawa keluarga saya dari Malang, bawa satu mobil yang tua, sudah belasan tahun. Mobil itu sering mogok di tengah jalan Jakarta. Lalu bagaimana? Saya suruh nyonya dorong mobil, karena saya harus menguasai, kalau mau di jalan itu bahaya. Dia yang dorong. Satu hari nyonya saya tanya, kamu pernah lihat ada perempuan yang dorong mobil di jalan enggak? Saya baru sadar, tidak pernah saya lihat orang perempuan dorong mobil. Itu sebab saya sangat bersyukur dia setia mengikuti pelayanan saya sampai hari ini. Apa yang pernah ditanggung, kesulitan, kecapean, saya semua ingat. Makin tua saya makin cinta sama dia. Karena dia seorang yang betul-betul sehati melayani Tuhan. Kita tidak ada uang, lalu kita sewa. Sewa tempat itu 1 minggu 570.000 rupiah. 30 tahun yang lalu itu mahal. Bagi pendeta belum ada uang, mau mulai gereja, kumpulkan orang lain, persembahannya sedikit, tidak cukup bayar bagaimana. Maka saya setiap minggu tunggu, kalau minggu ini persembahan tidak cukup, tidak bisa bayar uang sewa, saya akan jual mobil saya supaya minggu depan boleh kebaktian lagi. Saudara-saudara yang akhir-akhir baru ikut gereja ini, engkau tidak tahu bagaimana susahnya. Saudara tahu dari permulaan 2 tahun saya dirikan gereja Reform Injili Indonesia, tidak ada orang yang undang saya. Tidak ada orang yang mengerti teologi Reform. Tidak ada orang yang rasa perlu gereja Reform. Maka saya putuskan, 2 tahun saya tidak ambil honor, saya tidak ada gaji, tidak ada uang untuk ongkos hidup. Saya, istri, 4 anak, 1 mertua, sama pembantu. 9 orang saben hari makan uang dari mana? Beriman kepada Tuhan. Saya tidak pernah ke orang kaya minta uang. Saya tidak pernah minta dukungan dari orang Kristen yang kaya. Kecuali setelah kita sudah menjadi beriman sama-sama. Saya paparkan visi. Kita akan bangun gereja. Silakan memberi persembahan. Saya tidak ke rumah. Tidak minta dukungan. Tidak pinjam dari pemerintah. Tidak minta uang dari luar negeri. Tidak minta pinjam uang dari bank pun. Akhirnya Tuhan memberikan gereja seperti ini. Karena Tuhan itu sejati. Dan Tuhan itu hidup. Satu kali saya mobilnya rusak di tengah jalan. Nyonya saya mendorong. Waktu itu sangat bahaya sekali. Anak-anak masih kecil sekali. 31 tahun setengah yang lampau. Waktu itu saya baru umur 49. Sekarang saya sudah umur 80. Anak saya pun sudah 45, 47. Ada 40, ada 36. Semua sudah besar. Tapi dulu susah sekali. Lalu kebaktian selesai bilang, untuk erat hubungan, mari kita 1 bulan 1 kali bikin perjamuan kasih. Ya habis kebaktian selesai, keluar ke lobi. Dan di lobi ada kue, ada makanan ringan. Silakan sambil bersekutu, sambil ambil makanan makan. Waktu itu banyak orang ikut. Dan ongkos lebih tambah, beli kue, beli roti, beli minuman itu mesti pakai uang. Persembahan kalau tidak cukup, jual mobil. Kalau cukup, masih bisa bikin makanan untuk semua bisa ikut. Semua yang ikut gereja, yang datang kebaktian tidak tahu. Semua tahu, oh ada yang sudah makan aja. Tapi lambat laun saya menemukan 1 orang. Orang itu bukan mau dengar khotbah, datang untuk mau ambil makanan. Saya mulai kecewa.
Sebagai pendeta, kita khotbah, harap orang menikmati khotbah, bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam rohani dan iman. Tapi saya baru tahu ada satu orang, waktu itu dia umurnya kira-kira 45, datang dengar khotbah tidur. Waktu mau ambil makanan, dia paling cepat keluar. Sudah gini, ambil kantongannya, dia punya satu tas, makanan dimasukkan tas sebanyak mungkin, lalu pergi, hilang. Yang lain keluar, makanan sudah tidak cukup. Saya perhatikan satu kali, dua kali, saya tahu ini orang tidak beres. Dia datang ke gereja, mau dengar firman, tidak. Dia datang mau bergaul dengan orang, tidak. Datang untuk dapat makanan itu. Dia makan masuk ke mulut cepat sekali, lalu ambil lagi berapa, taruh di tas, lalu pergi. Saya sangat sedih. Saudara-saudara, orang demikian mungkin bertobat sungguh-sungguh, saya tidak tahu. Tapi kalau sifatnya cuma mau makanan bukan mau firman, susah bertobat. Manusia beriman karena mendengarkan firman. Faith comes by hearing. Hearing comes by the word of Christ. Orang beriman karena dengar firman. Orang mempunyai firman karena perkataan dari Yesus Kristus. Tapi orang itu tidak.